Alhamdulillah, semua alhamdulillah, Dulur Al-Fiktoran. Kali ini di hari Kamis yang penuh bahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan dalam mengaji di kajian pagi pada pagi hari ini. Kita akan mengaji kepada guru kita Dulur, yang tak lain adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Kiai Haji Saiful Jazil MAG. Beliau adalah staf dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan seorang dai dengan jam terbang yang tinggi. Baik Dulur Al-Fiktor, nanti kita akan bisa berinteraksi, panjenengan juga bisa berinteraksi di nomor 081234939390, atau Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio Al-Fiktor. Tulis saja Radio Al-Fiktor, dan Anda juga bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui aplikasi streaming yang telah tersedia di Play Store Radio Al-Fiktor. Baik Dulur Al-Fiktor, beliau sudah hadir di studio. Mari kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sangat sehat, Masya Syak. Mudah-mudahan kita semua termasuk Dulur Al-Fiktor dimanapun saja berada senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi bagaimana sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Ya. Dan kali ini kita akan membaca kitab Zadul Murabbiyin, ya, atau kitab Bujairomil Khotib, yang kebetulan kedua kitab ini memuat tentang perjalanan spiritual antara guru dan murid, yaitu Imam Syafi'i dengan Syekh Muhammad Imam Ahmad bin Hambal, ya, Syekh Ahmad bin Hambal, atau yang sering kita sebut dengan Imam Hambal, ya. Ya, jadi begini, Dulur Al-Fiktor dimanapun kamu berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini diceritakan dalam kitab tersebut punya seorang putri yang cantik, yang solihah. Disebutkan dalam kitab ini, di samping cantik dan solihah, taqumul lail wa tasumun nahar wa tuhibbu akhbarus solihin wal akhyar. Dia ini rajin sholat malam, senang riyadhah puasa, dan beliau sangat antusias kalau Syekh Ahmad bin Hambal ini menceritakan tentang perjalanan atau biografi para salafus soleh, para alim ulama, orang-orang yang berilmu. Nah, di antara salah satu ulama, orang soleh yang sering diceritakan pada putrinya ini adalah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nama lengkapnya. Kebetulan gurunya sendiri. Beliau menceritakan keagungan Imam Syafi'i, kalau malam jarang tidur, hampir mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian malam dihabiskan dengan sholat tahajud atau qiyamul lail. Kemudian siangnya puasa, sedikit makan. Akhlaknya bagus, seorang fuqaha yang hebat, ya. Nah, dengan kisah keagungan Imam Syafi'i gurunya ini, putrinya Imam Ahmad bin Hambal sangat berharap bisa bertemu beliau. Putrinya Imam Ya, Ahmad bin Hambal, ya, dengan harapan bisa mendengar langsung fatwa-fatwa dan nasihatnya, sekaligus bisa menyaksikan dan melihat dengan mata kepala apa yang dilakukan sehari-hari. Ya. Dilalah suatu ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumahnya. Wah, tentu saja hatinya sangat riang gembira karena orang yang selama ini diidam-idamkan, diidolakan ternyata datang. Ya.
Jadi walaupun Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, tapi beliau justru tidak segan untuk berkunjung ke Imam Ahmad bin Hanbal, karena Imam Hanbal ini terkenal seorang muhaditsin, ya, seorang ahli hadis yang hebat sampai membuat kagum gurunya. Dan salah satu karya tulis di dalam bidang ilmu hadis yang disebut dengan Al-Musnad, ya, ini subhanallah luar biasa. Beliau bukan hanya hafal ratus tapi ribuan hadis, ya. Nah, ketika beliau berkunjung ke rumahnya, anaknya yang gembira dengan harapan bisa melihat langsung keagungan Imam Syafi'i sebagaimana yang diceritakan oleh ayahandanya. Ya, tentu saja putrinya ini menyiapkan berbagai macam hidangan untuk hormat dan menyambut tamu agung ini. Habis sholat isya, setelah mereka santap malam bersama, ya, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mempersilahkan Imam Syafi'i istirahat, ya. Dan kebetulan antara tempat sholatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan putrinya itu persis kamarnya di belakangnya, ya, jadi bisa melihat secara langsung. Nah, saat itu Imam Hambali dengan putrinya semalam suntuk. Habis Imam Syafi'i istirahat, beliau qiyamul lail, sholat. Nah, sesekali anaknya ini memperhatikan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i di kamar. Karena yang didengar dari ayahnya, beliau tidak pernah tidur, hampir setiap malam mengkhatamkan Quran. Akhirnya dilihat kok masih tidur. Tengah malam dilihat lagi, tidur lagi, sampai subuh tiba masih sak. Ternyata Imam Syafi'i tidak bangun. Langsung begitu azan, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal jamaah sholat subuh dengan putrinya, langsung beliau bangun dan ikut nyusul jamaah di belakangnya, ya. Nah, peristiwa semalam itu membuat hati putrinya ini muskil. Akhirnya tanya kepada ayahnya, wahai ayahanda, ahadza Syafi'i, ya, ahadza Syafi'i alladzi tuhadditsuni, ya, apakah ini benar Imam Syafi'i yang keagungannya engkau ceritakan kepadaku, ya. Iya, ini Imam Syafi'i. Jadi bapaknya menjawab, iya, ini betul Imam Syafi'i, guru ayahanda, guru ayah, ya. Terus terang ayah, saya memperhatikan kok tidak seperti yang panjangan ceritakan. Demi Allah, ada 3 hal yang aku perhatikan semenjak beliau datang sampai hari ini. Apa itu? Pertama, ketika kita hidangkan makanan tadi, makannya ternyata buahnya ayah. Katanya ayah ahli riyadhah, ahli puasa, sedikit makan, tapi kok makannya buah. Jangan-jangan ini Imam Syafi'i jemur Wonosari kan. Terus yang kedua, semalam suntuk ketika kita melakukan qiyamul lail, beliau istirahat tidur, saya perhatikan terus sampai subuh beliau tidak bangun. Ndekok tok wahai ayah. Ya. Yang ketiga, begitu saya perhatikan beliau bangun, langsung bergegas sholat subuh bersama dengan kita. Kelihatannya tadi waktu sholat subuh dia tidak wudhu terlebih dahulu, tangi turu langsung sholat. Nah, oh gitu ya, baik-baik anak. Nah, setelah itu sebagaimana berjalan biasa, anaknya menyiapkan sarapan dan kemudian mempersilahkan Imam Syafi'i untuk sarapan pagi, duduk bersama sambil makan, kemudian bincang-bincang. Setelah itu selesai, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal tanya kepada beliau, wahai guru, anakku
ingin menyampaikan sesuatu kepada panjenengan, ya. Yang terkait dengan panjenengan ini ada 3 hal yang disaksikan oleh anakku ini. Pertama, katanya panjenengan tadi makannya buahnya ini jadi. Nah, sambil tersenyum Imam Syafi'i kemudian menanggapi, iya memang betul. Hampir semua makanan yang dihidangkan oleh Ananda, semua saya makan, saya cicipi. Hari ini saya makan banyak, tidak seperti biasanya. Nah, ini beliau jawabnya begini. Karena aku yakin ta'amuka halalun wa anta sakhiyun wa ta'amus sakhi dawaun wa ta'amul bakhil daun. Ya. Ini memang sengaja saya makan banyak karena aku sadar, aku faham, aku ngerti bahwa semua makanan yang dihidangkan anakmu adalah halal dan engkau adalah orang yang sangat dermawan. Makanan orang yang dermawan itu sebagai obat, sementara makanan orang yang bakhil, orang yang medit itu jadi penyakit. Jadi ini disuguhi orang medit itu gak tambah tadi obat, tambah tadi molong. Ya. Nah, demi Allah aku makan banyak tadi sama sekali bukan semata-mata untuk mengenyangkan perutku, untuk mengikuti nafsu makanku, tapi semata-mata aku ingin mencari obat dari makan halal yang dihidangkan oleh anakmu. Itu. Nah, yang kedua, katanya panjenengan tadi semalam suntuk tidur nggak pernah bangun. Ya, memang betul. Aku tidak bangun sedikit pun tadi malam. Karena begitu aku meletakkan kepalaku di atas bantal, tiba-tiba Al-Quran hadis datang memenuhi kepalaku. Nah, saat itulah fatahallahu bi'ithnatai sab'ina mas'alatan bi'ulumil fiqh. Saat itu Allah membukakan 72 kepadaku tentang masalah fikih. Akhirnya malam itu tidak aku sia-siakan. Rotab tuha bi umuril muslimin. Lantas aku susun, aku karang sebuah kitab tentang ilmu fikih yang bermanfaat untuk semua umat manusia, untuk umat Islam sedunia. Jadi beliau tidurnya itu ngarang kitab, Mas. Nah, tiba-tiba Al-Quran hadis yang datang, sehingga Allah membukakan 72 masalah fikih yang itu tidak terjadi pada hari-hari sebelumnya. Dilalah pas datang di rumah Syafi'i, pas tidur datang akhirnya semalam suntuk. Aku gunakan untuk nyusun kitab, ya. Dan ada satu kitab induk yang disusun oleh Imam Syafi'i dan menjadi rujukan kitab fikih para ulama sedunia yang disebut dengan itu ya. Ya, itu kan artinya ibu. Itu artinya kitab induk yang disusun oleh Imam Syafi'i. Nah, itu. Nah, kemudian putriku melihat engkau begitu bangun langsung sholat, tidak pakai wudhu katanya. Iya, memang betul. Jadi memang mataku terpejam, tubuhku tidur, ya. Tapi sebenarnya pikiran dan hatiku adalah sadar. Karena itu aku langsung ikut sholat subuh dengan kalian. Karena wudhu yang aku gunakan itu adalah wudhu untuk sholat isya tadi malam. Dari sholat isya. Jadi artinya beliau tidak batal dan tidak tidur. Nah, begitu mendapat penjelasan seperti itu, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal bilang kepada anaknya, wahai anakku, meskipun ayah semalam suntuk, tahajud bersamamu itu lebih mulia dan lebih baik dalam pandangan Allah apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Meskipun tidur, tapi beliau ngarang kitab yang manfaatnya bukan untuk pribadi beliau, tapi untuk seluruh umat manusia, umat Islam sedunia. Sementara tahajud kita manfaatnya hanya untuk diri kita berdua. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau jauh lebih mulia daripada tahajud kita, kan ngono.
Nah itulah, karena itu saya kemudian teringat Imam Ghazali mengutip satu hadis dalam kitabnya Minhajul Abidin. Rasulullah SAW bersabda begini, fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari ala sairil kawakibi. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, meskipun ahli ibadah, itu bagaikan bulan purnama dengan ribuan atau mungkin miliaran gugusan bintang di langit. Bulan purnama, walaupun satu, tapi cahayanya menembus ke bumi dan menerangi jagat raya ini. Walaupun miliaran gugusan bintang, tapi cahayanya tidak sampai menembus ke bumi. Itulah bandingan orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Dan ini kemudian Allah menegaskan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dengan berlipat-lipat atau derajat yang mulia, yang tinggi di sisinya. Itu ya. Jadi makanya tidurnya orang yang berilmu itu jauh lebih mulia daripada ibadahnya orang yang ahli ibadah tidak berilmu. Ya coba. Makanya di dalam satu hadis diterangkan, barang siapa yang ketika hendak tidur, ya, ini artinya orang yang berilmu itu bisa melipat gandakan pahala. Ya Mas Ishak. Jadi kalau kita tidur, kemudian di dalam hati niat, ya Allah, saya tidur sore ini dengan maksud supaya tidak kariban nanti malam saya akan bangun untuk qiyamul lail, sholat tahajud. Ya. Nah, maka tidurnya semalam suntuk ini akan tercatat sebagai sholat tahajud. Meskipun tidak bangun, mungkin karena capeknya. Ya, jadi karena niat itulah kemudian Allah akan tetap mencatat sebagai orang ahli tahajud, meskipun tidak bangun. Ya. Cuma perlu diingat, kalau tiap malam sudah niat, tapi nggak nanti bangun cari malaikat gedabrus kan ngono. Mosok keturun bolak-balik kan ngono. Iya. Kadang-kadang kita ini sudah nada dering jam 3 bunyi atau mikir Mas. Alah tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat cukup, masih paling-paling 5 menit. Alang kondisi akhirnya kebablasan. Ya itulah godaan setan ya. Itu seringkali menghinggapi kita semua. Karena itu mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita untuk senantiasa melipat gandakan pahala ya. Tidurnya orang soleh, orang alim itu ternyata sangat mulia di sisi Allah karena bisa melipat gandakan pahala karena disertai niat di awal itu kan ya gitu. Ya, itu masih Ishak. Prof, lebih utama mana Prof? Antara orang yang berilmu, ahli ilmu, ataupun orang yang ahli ibadah atau abid? Ya idealnya kan orang abid tapi ahli ilmu kan gitu. Jadi karena itu di dalam satu hadis Rasulullah kemudian menyarankan kita semua, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan sejak kecil kan gitu ya, sampai nyawa kita dipanggil oleh Allah, jasad kita dimasukkan ke liang lahat. Artinya sampai mati kita pun dianjurkan, diwajibkan untuk mencari ilmu. Nah, bagi kita saudara-saudara dulu Victor mungkin sudah tidak lagi duduk di bangku kuliah, tidak sempat lagi datang ke majelis pengajian, minimal pagi seperti ini sambil berangkat kerja diniati mencari ilmu, memutar radio El Victor, mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat dan barokah kan gitu. Maka perjalanannya itu insya Allah tercatat jihad fisabilillah ya. Karena di dalam satu hadis Nabi kan disebutkan begini, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya ya niat mencari ilmu, maka perjalanannya itu tercatat sama mendapatkan pahala jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali pulang. Jadi penjenengan semua dulu Victor yang mungkin mendengarkan di udara sambil nyetir ya, sambil berangkat kerja ya, ini diniatin cari ilmu supaya perjalanannya tidak sia-sia ke tempat kerja, supaya tercatat sebagai jihad fisabilillah. Itu. Masyaallah. Itu.
Ya nggak keluar dari rumah bagaimana, Prof? Tapi Ya boleh sama. Sama juga. Iya kan, niatnya yang penting adalah untuk menambah ilmu itu. Jadi apa namanya? Innal malaikata yadau ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yatlub, kata Nabi. Sesungguhnya malaikat itu menurunkan sayapnya, artinya menurunkan rahmatnya, ditutus oleh Allah kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu, ridham bima yatlub, karena dia ridho, ikhlas terhadap apa yang ia cari. Ya, jadi malaikat membeberkan sayapnya untuk orang-orang yang berilmu. Artinya Allah akan melindungi sampai seperti itu. Makanya seringkali hadis yang kita baca itu, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalan ke surga. Ya. Nah, karena itulah Idul Fitri walaupun sedikit tidak bisa maksimal ya yang kita sampaikan, tapi mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang manfaat dan barokah. Dan kita tercatat sebagai orang-orang yang ahli ilmu, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan kelak bertemu dengan Rasulullah SAW, barokahnya cinta ilmu, cinta Rasulullah. Ya, ini kan karena perintah Rasulullah sehingga kita hadir di sini. Ya, karena cinta Rasulullah, karena melakukan sunnahnya, ya, sehingga kita ditakdirkan untuk selalu nyetel radio El Victor, kan gitu. Oke, itulah. Ya, Prof, kita lanjutkan kembali, Prof. Namun kita break terlebih dahulu. Baik, dulu nanti ke orang. Anda nanti juga bisa berkesempatan langsung interaksi dengan beliau nanti setelah jeda berikut ini di 08123493939390. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar Al Victor. Langsung dijawab apa? Pertanyaannya Mas? Iya, pertanyaan ya. Ya, baik dulu Victor, kita lanjutkan kembali. Ada pesan yang berarti dalam kajian Profesor hari ini, yakni adalah kita jangan menilai orang dari segi lahirnya saja, tetapi kita harus husnudon terlebih dahulu. Baik, dulur silakan 08123493939390. Ada telepon Prof, kita terima ya Prof ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tahu suara. Namanya sinten Ibu, dari mana? Matoan Ayu Rungkut. Nggih, monggo Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, monggo Bu. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Moga-moga Bu dia sekeluarga juga demikian, monggo. Amin. Yang disampaikan tadi tentang mencari ilmu ya Ustaz ya. Nggih. Apakah itu termasuk juga mencari ilmu? Kata kalau mencari ilmu keluar rumah. Dan saya itu kan sudah nggak ada sudah nggak kerja. Maksud saya itu mesti mendengarkan ini. Apakah ini juga termasuk mencari ilmu gitu loh? Ngaten kenapun, matur suwun, saya jadi mungkin kita dengan sehat. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dia. Ya, jadi saya teringat pertanyaan Bu Dia ini akan sabda yang disampaikan Rasulullah SAW. Ini ada 4 golongan yang baik di sisi Allah. Urutannya atau grade-nya itu memang disebutkan Rasulullah. Pertama, kun aliman, jadilah orang yang alim, ulama, ustadz, kiai yang ahli ilmu, ya. Yang kedua, kalau kita tidak mampu menjadi
seorang ulama yang hebat karena sudah faktor usia. Ini kan melalui proses yang panjang. Kalau kun aliman ini belajar sejak kecil, mungkin mondok di pondok pesantren sampai gitu ya, sampai akhirnya dewasa tidak henti-hentinya. Ini proses yang pertama, grade-nya yang tertinggi. Kun aliman. Kalau nggak bisa, au muta'alliman. Ya. Kemudian orang yang belajar, suka ngaji, ya, suka mempelajari, ini kan berarti orang yang proses mencari ilmu. Kalau tidak sempat seperti yang dilakukan oleh Bu Dia ini tadi karena faktor usia yang sudah sepuh, nggak ada yang ngantar ke tempat-tempat majelis taklim, au mustami'an, jadilah orang yang suka mendengarkan. Mendengarkan apa? Ya kebaikan dan ilmu ini tadi. Ya. Nah, sehingga jenengan ini Bu Dia termasuk golongan yang taqiyah yang bagus. Nah, kalau kita menjadi orang alim juga tidak ada faktor yang mendukung karena faktor kemampuan. Muta'aliman, orang yang belajar juga mungkin sudah terbatas faktor usia, ya. Mustami'an mungkin juga pendengaran sudah karena sepuh sulit kan itu. Minimal kata Nabi yang keempat, au muhibban, orang yang cinta kepada orang yang ahli ilmu, cinta ilmu. Kalau ada kebaikan-kebaikan itu selalu didukung gitulah. Walaupun nggak bisa datang, minimal ngirim apem, ngirim itu termasuk ya, itu bahkan muhibban, ya. Atau minimal jangan sampai ganggu lah kan gitu. Ya. Ya. Maka wala takunil khamisan fatahlik. Jangan jadi orang yang kelima. Orang kelima itu kan berarti wong jadi orang alim tidak, belajar juga nggak mau, dengarkan juga ogah, seneng aja nggak. Maka yang kelima itu berarti kan kebalikan dari semua itu. Mungkin mengganggu kan gitu loh. Ono wong ngaji, mungkin di masjid adzan cari ini kebantaran ganggu. Terus ada orang yang pas ngaji nyetel sound system, ini mangkel, sakit hati, lah itu namanya. Atau kemudian berusaha untuk menggagalkan hal-hal yang baik itu kan rusak nanti jadinya. Ya karena itulah minimal kita senang dengan kebaikan, maka kita akan menjadi golongan yang keempat ini, meskipun tingkatannya adalah yang terakhir. Jadi Ibu Dia ini adalah termasuk golongan yang keempat, ketiga ya, ketiga yang insya Allah mendapatkan rahmat Allah, barokahnya senang mendengarkan ilmu ini, ya. Dan mudah-mudahan nanti digolongkan, dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Kan Rasulullah begitu, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Kelak di hari kiamat kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Kalau senang orang ngaji, senang alim ulama kan gitu ya, meskipun secara fisik tidak hadir karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama mereka. Mudah-mudahan, amin kan gitu. Amin. Ya, lanjut lagi Bro. Iya. Ya, ada telepon, kita terima telepon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, Bu Yuli, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Sami-sami. Amin ya rabbal alamin. Jika kita sampai asiknya berpikir baca Al-Fatihah untuk anak-anak kita, sampai ke belas waktu kan untuk Kak Jogo, ini pribadi besar. Apakah makna zikir ini sama dengan berdoa, mendoakan anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, guru-guru kita gitu Ustaz? Sering saya alami gitu Ustaz. Sampai belas gak sempat, sampai gak nonton untuk ngomong gitu kan. Saking memuji asma-asma Allah gitu, amal-amalan dari guru-guru saya di Al-Fiqh gitu Ustaz. Repot Ustaz. Iya. Terus kita itu membagi waktu
waktu antara zikir dan doa itu Ustaz. Yon penjelasannya Ustaz. Iya. Sangat ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada zikir yang bermanfaat untuk diri sendiri, ada zikir yang bermanfaat untuk diri, keluarga, dan mungkin juga tetangga. Jadi kalau panjenengan berzikir dengan membaca sholawat, itu sholawat rahmatnya kepada panjenengan pribadi. Jadi kalau baca sholawat itu kan Rasulullah bersabda, man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang baca sholawat sekali saja, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya 10 kali, yaitu kepada orang yang membaca. Dan begitu pula membaca 10 kali akan dicurahkan rahmatnya 100 kali. Dan barang siapa yang baca 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin, Allah akan mengabulkan 100 hajatnya. Itu adalah syafaat barokah dari sholawat, itu kembali pada diri sendiri, tidak kepada yang membaca. Tapi kalau baca Quran, itu manfaatnya di samping untuk jenengan pribadi, untuk keluarga sekitarnya, termasuk anak-anak kita. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Meskipun kita tidak membaca, senang mendengarkan saja tadi Bu Dia, maka akan mendapatkan rahmat dan syafaatnya Al-Quran. Ya. Nah, karena itu ada zikir yang memang manfaatnya untuk diri sendiri, dan ada zikir yang manfaatnya untuk orang lain. Nah, karena itulah kemudian di dalam istighfar yang diajarkan Rasulullah habis sholat itu sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri. Memang kita yang membaca, mungkin astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lashabil qawqil wajibati aliyya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu secara otomatis memohonkan ampun untuk diri sendiri, orang tua, dan umat Islam, mukmin mukminat, almarhum almarhumah, ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Itu istighfar. Nah, karena itu kalau kita berdoa memohon kepada Allah supaya di samping mendoakan diri kita sendiri juga mendoakan orang lain, meskipun orang lain itu tidak tahu kita doakan, justru orang lain yang kita doakan yang tidak tahu itu akan diamini oleh malaikat, dan malaikat akan bilang walaka bimithli, kata Nabi, engkau akan mendapatkan hal yang sama. Jadi kalau ibu dia berzikir untuk diri sendiri, yaitu manfaat untuk diri sendiri. Tapi kalau memang sengaja untuk nyangking orang lain, anak-anak istri, akan bermanfaat bagi mereka. Gitu. Karena itu supaya zikir kita juga bukan hanya diri sendiri, dan juga pada anak-anak kita, keluarga kita. Makanya kemudian kalau orang NU kan diawali dengan Fatihah, kan gitu. Bahasanya wasilah, ya, kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kedua orang tua, kepada guru-guru kita, dan kepada anak-anak kita. Al-Fatihah itu bahasanya dicangking semuanya. Setelah itu silakan berzikir apa saja, monggo, kan gitu. Biar mereka semua, bukan hanya kita, tapi mendoakan semuanya. Harapannya adalah doa kita dikabulkan oleh Allah, karena telah nyangking orang-orang yang kita cintai. Orang-orang muslim yang tidak kelihatan itu diamini oleh malaikat. Ya, kalau kita doa untuk diri kita sendiri tanpa nyangking mereka, itu rahasianya. Itu bisa jadi diterima, bisa tidak. Tapi kalau malaikat yang mengamini, dan kemudian malaikat mengatakan engkau akan mendapatkan yang sama seperti yang kau minta untuk saudara-saudaramu, ini kan luar biasa. Dan ini rahasia doa yang dikabulkan Allah adalah doa yang nyangking ikut mendoakan orang lain. Ya, walaupun yang paling abad ingin mendoakan orang yang telah memuji kita, ini justru malah manjur. Ya, oke, itu ya. Kita ke WA, Prof. Ya, WA sekarang diperhatikan. Ya. Ini dari Bapak Rahman. Mohon solusi terbaik bagaimana kalau yang gini Ustaz, yang saya itu terikut ternyata mencari ilmu aliran radikal. Jadi bagaimana kalau mencari ilmu ternyata aliran radikal, terus kemudian tolak ukur yang benar itu bagaimana? Nah, jadi gini, Bapak Rahman. Pak Rahman, ngaji di mana saja itu dianjurkan.
kita menyebut seringkali dengan aliran radikal itu karena disebut radikal itu kan karena bahasanya itu selalu menganggap dirinya paling benar, yang lain salah. Ya. Sehingga konotasinya negatif. Ya. Konotasinya negatif karena semua yang dilakukan yang tidak sama dengan ibadahnya itu kabeh dianggap salah. Nah, ya kan? Akhirnya tahlilan dianggap bid'ah, maulid nabi bid'ah, kan gitu ya, radikal kan begitu gambarannya. Gak jenggot bukan umatnya Nabi Muhammad, yang katok cingkrang masuk neraka, yang katok menutup mata kaki masuk neraka, kan gitu ya. Itu perlu dipahami para rahmat, mereka semua ini kan memahami makna teks itu secara harfiah, tekstual ya, tidak cari mengapa Rasulullah kok mengatakan seperti itu. Contoh yang paling gampang gini, Rasulullah itu memerintahkan para sahabat untuk menyemir rambut tidak dengan warna hitam. Tidak warna hitam. Ya. Karena kalau warna hitam kan menipu, wong hasilnya putih kan gitu. Ya. Mengapa? Yang kedua, karena kebiasaan orang-orang kafir itu kalau rambutnya orang putih kemudian disemir warna hitam. Sehingga Rasulullah memerintahkan man tasyabbaha qaumin fahuwa minhum, kan gitu. Jangan menyamai mereka. Kalau ingin menyemir rambut silakan warna yang lain. Kan gitu. Kecuali ketika mau perang. Supaya walaupun kata rambut putih nih kan ketok nom biar untuk menggetarkan musuh. Kok wong sik rambutnya ireng kabeh kan gitu. Nah, sekarang misalnya kita mengeterapkan hadis itu, kemudian saya sebagai ustadz misalnya kemudian semir pakai abang, hijau, kuning, wah, ustadz metal kan gitu kan, konotasinya jelek untuk sekarang. Nah, karena itu kemudian ada suatu kaidah taghayyul ahkam bitaghayyul azminah wal amkinah. Hukum itu bisa berubah dan berkembang menurut situasi dan kondisi. Nah, mengapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena memang kondisi orang kafir waktu itu seperti itu. Termasuk celana itu tadi. Kenapa kok Rasulullah meminta para sahabat untuk supaya di atas mata kaki? Karena kebiasaan orang kafir adalah melambaikan dengan sombong, kan perlente itu menunjukkan kalau dia orang hebat. Nah, kemudian orang kafir pun juga suka mengingu brengos. Nah, karena itu Rasulullah jangan brengos, orang harus punya identitas sendiri, jenggot, kan gitu. Dari brengos ya diukur jenggot kan gitu. Nah, jadi mereka cara memaknai itu latar. Oleh karena itulah kalau panjenengan ya didengar, tapi sing baik diterima, tapi sing jelek jangan diterima. Karena apa? Karena saya khawatir kalau kita merasa benar dengan standar yang tadi, radikal tadi, akhirnya akan kita merasa bahwa kita yang paling bersih, kita yang paling suci. Itu bahaya itu. Itu kan sama dengan iblis. Masya Allah. Iblis itu adalah orang yang taat kepada Allah, ahli ibadah, hanya saja kesalahannya apa? Sombong, tidak mau mengikuti perintah Allah. Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, Nabi Adam, ternyata iblis menolak. Karena apa? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah, lihat, ndut kotor, gak sudi aku sujud kepada orang yang diciptakan dari kotoran, kan gitu, merasa bersih, merasa suci. Nah, karena itulah kemudian Rasulullah menyatakan la yadkhulul jannah man fi qalbi mithqalu dzarratin min kibarin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Sombong itu apa? Merasa paling benar sendiri dan menganggap orang lain salah kalau benar. Karena itu yang terbaik adalah, kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang terbaik adalah orang yang pernah salah, orang yang pernah buat dosa tapi segera sadar dan bertobat pada Allah. Nah, tapi bukanlah orang yang banyak amal kebajikan tapi dibanggakan. Nah, ini ya. Saya kira demikian. Karena itu kalau ingin ikut kajian mereka ikuti. Tapi jangan
kemudian menganggap kita yang paling benar, akhirnya nyawalah nyalono bid'ah nah, apalagi sampai mengkafirkan orang itu bahaya. Karena di dalam satu hadis Rasul bersabda, "Man kafara musliman fahuwa kafirun." Barang siapa yang mengkafirkan, menyesatkan, membid'ahkan, padahal dialah sebenarnya kafir dan bid'ah yang sebenarnya. Kan gitu. Bahaya, nggak boleh. Ya, karena ulama-ulama itu pasti punya dasar sendiri-sendiri. Pasti apa yang dilakukan nggak mungkin ngawur. Kalaulah misalnya yang kunut, monggo silahkan kunut, kan gitu. Yang tidak kunut ya nggak apa-apa. Kunut juga ada dasarnya. Yang senang doa iftitah kabiro silahkan. Yang Allahumma ba'id ini silahkan. Itu banyak hadis yang mungkin dalam praktek sholatnya sama, tapi doa-doa yang dibaca bisa berbeda. Tapi yang paling penting jangan kemudian inilah yang paling benar, inilah yang paling sokeh. Koyo ngerti-ngerti yo hadis ya. Gitu loh. Ya. Artinya dari perbedaan ini tadi Prof, itu merupakan berkah. Ya, berkah, sebenarnya berkah. Silahkan yang ikut radikal monggo, tapi yang penting jangan menyalahkan ya. Jangan menganggap diri yang paling benar. Kan ono Muhammadiyah, ono NU, ono Persis, ono apapun itu baik semua. Semuanya kiblatnya sama, Quran hadisnya sama. Ya, salatnya takbirnya sama pun sama. Itu kan hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Oleh karena itu jangan kemudian mudah menyalahkan orang lain. Itulah yang intinya. Intinya itu iya. Ya. Jangan menganggap dirinya paling benar, yang paling sokeh hadisnya. Ya. Saya kira demikian Mas. Oke. Mungkin kita bisa doa dulu Prof. Iya. Oke, ini kebetulan 40 harinya Mas Helmi Ansori, subhanallah. Beliau Mbak Nikmah ya. Ternyata sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Mudah-mudahan keduanya diampuni oleh Allah di semua dosanya dan segala amal solehnya diterima Allah dan mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisinya. Dan kita semua yang ikut mendoakan ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur yang barokah ya, selalu diberikan kekuatan iman lahir dan batin oleh Allah. Amin. Semua urusan kita dimudahkan Allah dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi bulan depan dalam keadaan sehat walafiat yang diridhoi oleh Allah. Khususon ila arwahi Mas Hilmi, Mbak Nikmah dan kedua orang tua kita, guru kita, keluarga kita yang telah mendahului kita dan orang-orang kita cintai. Mudah-mudahan semuanya dosa diampuni oleh Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum lillahi ta'ala lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi ya kana sa'alana sallallahu mustaqim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira. Rabbana atim lana nuran wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.